Ini sebenarnya kita menyebutnya ektropion serviks dan sering dicampur adukan dengan erosi serviks. Nah, ini memang agak berbeda sebenarnya, tapi seringkali disamaartikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat erosi serviks, apakah ini kasus ektropion serviks atau memang kasus peradangan pada serviks? Jadi halo Sobat DRV, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Karena cukup banyak permintaan pembahasan mengenai erosi serviks atau radang pada serviks, maka kali ini kami akan membahas sedikit tentang masalah tersebut. Serviks kalau kita melihat dari anatominya, sebenarnya ada dua lapisan sel. Jadi ada yang lapisan dalam, itu kita sebut dengan glandular, dan ada yang lapisan luar, kita sebutnya squamous. Nah, pada beberapa pasien emang ini bisa genetik atau karena pengaruh hormon tertentu, dalam hal ini adalah hormon estrogen tentunya, maka bagian dalam dari mulut rahim tersebut entah kenapa keluar. Jadi lapisan sel glandular itu terlihat menonjol dari luar, yang dimana seharusnya pada saat kita melakukan pemeriksaan spekulum misalnya, itu tidak kelihatan. Jadi berkesan seperti warnanya kemerahan, seperti ada iritasi. Jadi untuk istilah ini sebenarnya kita menyebutnya ektropion serviks dan sering dicampur adukan dengan erosi serviks. Nah, ini memang agak berbeda sebenarnya, tapi seringkali disamaartikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat erosi serviks, apakah ini kasus ektropion serviks atau memang kasus peradangan pada serviks? Jadi pada beberapa kasus kadang pasien datang, dokter kandungannya mengatakan, wah mams atau bu, ini mulut rahimnya merah sekali, ini erosi. Nah, ini harus dibedakan. Apakah itu gambaran ektropion serviks atau memang suatu kasus radang serviks? Ektropion serviks dapat kita temukan pada kasus-kasus di mana level hormon estrogen tinggi. Misalnya pada kasus-kasus remaja dan ada pada kasus misalnya ibu hamil. Ya, ini sering kita temukan dan ini adalah normal. Sehingga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan jika perempuan tersebut tidak ada mengalami gangguan atau keluhan apapun. Nah, kalau ini kasus erosi serviks atau erosi mulut rahim yang memang tanda kutip disebabkan karena adanya infeksi, tentunya akan menimbulkan manifestasi atau gangguan klinis kita sebutkan. Apa sih biasanya gangguan klinisnya? Biasanya gangguan klinisnya itu bisa berupa keputihan yang berbau, keputihan yang berwarna, menyebabkan sensasi rasa terbakar atau ada rasa gatal yang berlebihan di area vagina. Nah, ada lagi yang mengeluhkan misalnya pasca berhubungan suami istri, kemudian ada pendarahan, ada luka, dan nyeri pada panggul ya. Keluhan tersebut memang harus kita gali lebih dalam lagi. Apakah keluhan-keluhan tersebut memang berhubungan dengan erosi serviks yang disebabkan karena infeksi atau ada penyebab lain. Nah, jadi sebenarnya selama tanda-tanda erosi serviks ini tidak menyebabkan adanya gangguan atau tidak adanya keluhan, Sobat DRV sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena yang sering terjadi adalah pertanyaan yang, dokter, apakah saya terkena kanker serviks? Untuk mengetahui apakah kita terkena kanker serviks atau tidak, cuman satu sebenarnya jawabannya, yaitu melakukan screening pap smear. Ya, jadi screening pap smear ini memang kita lakukan untuk menemukan apakah ada lesi pra-kanker atau bahkan kanker yang memang belum terdeteksi secara kasat mata. Nah,
Untuk kanker serviks sendiri, jika memang sudah muncul benjolannya atau tumornya di area serviks atau mulut rahim, maka mostly akan timbul keluhan, akan timbul gejala, seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi memang harus kita pisahkan apakah kemerahan pada serviks itu adalah kasus ektropion serviks, di mana ektropion serviks dalam banyak kasus ternyata normal, tidak ada apa-apa dan tidak perlu dikhawatirkan. Atau ini kasus erosi serviks yang disebabkan karena infeksi. Atau ini gambaran kelainan pada serviks yang disebabkan oleh lesi prakanker atau kanker serviks itu sendiri. Pada beberapa kasus dengan pap smear kemudian hasilnya ada yang mencurigakan, ya, maka dokter kandungan pasti akan menyarankan sobat DRV untuk melakukan yang namanya pemeriksaan kolposkopi. Nah, pemeriksaan kolposkopi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat gambaran serviks atau mulut rahim lebih dekat lagi. Karena dia menggunakan pembesaran, ya, berpuluh kali lipat, sehingga dengan alat tersebut kita bisa melihat benar-benar kontur pembuluh darah dari serviks itu sendiri. Nah, kalau nanti ada sesuatu yang mencurigakan menurut penilaian dokter kandungan tersebut, maka dokter tersebut pasti akan mendiskusikannya dengan sobat DRV untuk nanti akan dilakukan proses biopsi. Nah, jadi nanti dari hasil biopsi tersebut akan lebih jelas terlihat apakah serviks tersebut yang sudah dibiopsi itu memang mengalami yang namanya infeksi atau lesi prakanker atau bahkan sudah menjadi kanker. Ini nanti akan terlihat dari hasil biopsi. Sehingga kalau memang dokter kandungan melihat dan melakukan pap smear dan tidak ada ditemukan kelainan apapun, pasien atau sobat DRV juga tidak mengalami gangguan apapun, tidak perlu khawatir, sehingga tidak perlu panik dan istilahnya jadi mencari berobat ke sana ke sini, mencari second opinion, third opinion, fourth opinion gitu ya. Tapi memang dikatakan bahwa erosi serviks, ektropion serviks pada sebagian kasus itu normal. Bahkan dikatakan ada yang sampai 70%, ya, ada data yang menyatakan 70% dari perempuan yang menderita ektropion serviks atau erosi serviks ini adalah normal. Jadi selama kita rutin melakukan screening pap smear kita dan hasilnya baik, tidak ada yang perlu sobat DRV khawatirkan. Untuk kasus ektropion serviks atau erosi serviks yang tidak ditemukan kelainan apapun, dalam arti masih dalam batasan normal, tidak ada perlu dilakukan penanganan lanjut dan terapi lanjutan. Tapi kalau nanti terbukti penyebabnya adalah infeksi atau peradangan di area serviks tersebut, tentu saja dokter sobat DRV pasti akan memberikan terapi antibiotik sesuai dengan jenis infeksi yang terjadi. Nah, jika kasusnya misalnya ini adalah lesi prakanker, ya, atau kanker serviks, nah tentunya ini penanganannya akan beda sendiri. Ada juga yang disebut dengan krioterapi. Jadi krioterapi ini dengan menggunakan alat tingkat kedinginan yang sangat tinggi, ya, sampai minus ya, itu dibekukan sel-selnya supaya mati, supaya tidak berkembang. Dalam beberapa kasus ini bisa dijadikan pilihan terapi, ya. Kita sebutnya krioterapi. Nah, ini juga menjadi salah satu alur untuk kita terapi pada kasus-kasus prakanker. Nah, tentunya kalau sudah menjadi kanker akan beda lagi tata laksananya dan ini akan ditangani oleh dokter onkologi khusus. Ya, dan tindakannya itu nanti akan didiskusikan lebih detail dengan sobat DRV sekalian. Selama tidak ada gangguan, tidak ada keluhan, dan sobat DRV sudah dengan rutin melakukan pap smear dan hasilnya normal,
Saya pikir tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Salam sehat dari saya, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.